Perjanjian Linggarjati. Perjanjian inilah yang bakal menguak sejarah panjang bangsa Indonesia sampai ke akar-akarnya, sehingga kita dapat berkaca dan menjadikan sejarah sebagai pembelajaran, bukan sebagai media gagah-gagahan. Sebab sejarah adalah peristiwa silam yang dari sanalah suatu bangsa akan belajar untuk memperbaiki diri dari kekurangannya dan mempertahankan yang sudah dianggap baik, sehingga cita-cita untuk menjadi bangsa yang besar dan berdiri sejajar dengan bangsa maju lainnya dapat diwujudkan. Oke guys, kita perjelas sedikit agar pikiran bisa lebih segar untuk mengingat kembali catatan perjalanan sejarah bangsa kita yang sekarang dikenal dengan sebutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang proses berdirinya negara Indonesia ini jarang diangkat ke permukaan karena dianggapnya kurang heroik dan tidak seru untuk ditampilkan. Akhirnya lebih memilih imajinasi berjuang merebut kemerdekaan dari pemerintah Belanda ketimbang menceritakan proses kemerdekaan yang sebenarnya. Dengan lebih menonjolkan kisah perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah, cara ini secara tidak langsung telah menanamkan rasa kebencian serta sifat balas dendam di dalam jiwa sanubari bangsa Indonesia yang pada dasarnya justru berjiwa pemaaf, lapang dada dan murah hati. Sekalipun kepada orang yang sudah mendolimi, kita diajarkan untuk ikhlas memaafkan serta melupakan semua kesalahannya. Apalagi terhadap bangsa Belanda yang sudah mempersatukan suku-suku yang ada di Nusantara ini, kemudian mendirikan negara Hindia Belanda yang merupakan cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, cukup dimaklumi jika pada akhirnya tertanam di dalam pikiran kita bahwa Belanda itu adalah penjajah yang kejam serta menyengsarakan rakyat. Padahal jika pada masa itu Belanda hanya mengandalkan kekuatan pasukannya saja, tidak mungkin ia dapat mempersatukan bangsa Indonesia ini. Tapi dengan cara membangun kesejahteraan lewat sistem pemerintahanlah yang menjadi modal kekuatannya, sehingga para raja dan sultan rela duduk menjadi pejabat struktur pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, dan berlangsung selama kurun waktu yang cukup panjang dari tahun 1800 sampai tahun 1942. Kemudian pada tahun 1942 akhirnya negara Hindia Belanda bubar dan kekuasaan diambil alih oleh Jepang dengan tanpa mengubah struktur pemerintahan yang sudah berjalan. Pemerintahan Jepang melanjutkan sistem administrasi pemerintahan yang sudah dibangun oleh Belanda. Dari jajaran kelurahan, kewedanaan serta tingkat afdelingen dan karesidenan atau sekarang disebut provinsi tetap dijalankan selama masa pemerintahan Jepang. Bahkan dalam bidang kemiliteran, pemuda-pemuda Indonesia dilatih berperang oleh Jepang. Begitupun dalam dunia pendidikan, Jepang banyak berkontribusi buat rakyat Indonesia. Oleh karenanya banyak orang tua kita dahulu yang ijazah sekolah dasarnya dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Bahkan Jepang pun berniat untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945
dan badan itu diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI sebenarnya merupakan sebuah kerjasama simbiosis mutualitis di bidang politik yang beranggotakan 67 orang dan diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedioningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangis Yoshio dan Raden Panji Suroso. Namun sayangnya janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia itu tidak sempat terlaksana karena Hiroshima dan Nagasaki keburu dibom atom oleh tentara sekutu. Akhirnya semua tentara Jepang ditarik pulang tanpa pesan, sehingga pemerintah di bekas negara Hindia Belanda itu mengalami kekosongan. Kemudian para pemuda berinisiatif memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sang saka merah putih pun berkibar dengan gagahnya. Tentu saja kemerdekaan bagi sebuah negara itu harus melalui proses serta pengakuan dari dunia internasional. Dan upaya dalam rangka mengukuhkan kemerdekaan Indonesia itu kemudian diadakan perundingan di Linggarjati antara pemerintah Indonesia yang baru terbentuk dengan kerajaan Belanda yang difasilitasi oleh Inggris. Dalam hal ini diwakili oleh Miles Wedderburn Lemsem-Kiltien yang menjabat sebagai komisaris khusus untuk Asia Tenggara pada waktu itu. Sebenarnya perundingan Linggarjati ini merupakan konsep dasar untuk membangun kesejahteraan bangsa Indonesia secara umum. Namun sayangnya perjanjian ini tidak berjalan mulus karena pihak pemerintah Indonesia maupun pihak kerajaan Belanda sama-sama mendapat rintangan yang akhirnya niat mulia kedua bangsa itu ambiar dan kandas di tengah perjalanan. Tresnaku kasasar senang karo kowe salah gengku. Pada saat pemerintah membutuhkan dukungan dari rakyatnya untuk memuluskan upaya perundingan kedua bangsa yang sudah lama hidup bersama itu, malah menuai pro dan kontra. Ketika itu pihak pemerintah Indonesia mendapat kritikan atau direcokin oleh partai-partai yang ada pada masa itu, yaitu Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Mereka berpendapat bahwa perundingan Linggarjati itu adalah merupakan bukti lemahnya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Kerjanya cuma bisa bikin masalah aja. Akhirnya untuk mengatasi masalah repot ini, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 1946 yang bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Padahal seharusnya partai-partai itulah yang memberikan dukungan jika benar-benar ingin menjadikan Indonesia sebuah negara yang kuat, sebab negara baru merdeka, bukan malah mengkritik. Kok pada repot ya. Padahal ketika Belanda masih berkuasa selama 142 tahun, tak ada yang berani bicara, apalagi teriak merdeka. Dan sejarah terulang kembali ketika Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, semua diam dan manut saja. Namun ketika memasuki era reformasi, semua pada ikut bicara. Oleh karenanya, betapa pentingnya mengenali sejarah karena agar tidak seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama.
Jika semua orang ikut bicara, bukan malah menyelesaikan masalah, namun justru menambah masalah baru dan menjadi kontraproduktif bagi kemajuan bangsa yang sedang diperjuangkan. Buat apa merdeka kalau tujuannya hanya untuk mencari kebebasan berbicara semata seperti yang kita rasakan selama ini? Apalagi yang ditanamkan di dalam pikiran kita adalah rasa kebencian terhadap penjajah Belanda, bukan rasa syukur serta ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah mewariskan sebuah negara besar bernama Indonesia. Akhirnya, ketika memasuki era reformasi, kesempatan ini tidak dijadikan sebagai sarana introspeksi, namun dianggap sebagai era kebebasan untuk mengumbar kebencian serta sikap balas dendam. Seharusnya reformasi dijadikan sebagai tonggak awal untuk bersama-sama menatap masa depan yang lebih gemilang, bukan sebagai ajang adu kekuatan serta mengungkit-ungkit kesalahan di masa silam. Dari kasus Trisakti sampai masalah PKI terus dijadikan komoditi untuk menarik simpati. Itulah pentingnya mengenal sejarah, dan cukuplah perjanjian Linggarjati itu merupakan cermin untuk berkaca diri, di mana ketika pemerintah pada waktu itu sedang berusaha untuk menjalani proses legitimasi atas pengakuan kemerdekaan, malah timbul anggapan bahwa perjanjian Linggarjati adalah satu bentuk kelemahan pemerintah RI. Padahal perjanjian Linggarjati itu sebenarnya merupakan alat legitimasi kemerdekaan RI secara diplomatik dan sekaligus merancang sistem politik untuk menciptakan kemajuan serta kemakmuran rakyat di masa depan yang seharusnya saat ini sudah kita rasakan. Namun sebagaimana sudah disampaikan di awal bahwa perjanjian Linggarjati itu harus kandas di tengah perjalanan sebab orang yang diberi mandat malah berkhianat. Adapun yang mewakili pemerintah Indonesia pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir bersama beberapa anggota, yaitu Mr. Muhammad Rum, Mr. Amir Sarifuddin, Mr. Susanto Tirtoprojo, Dr. Akagani, dan Mr. Budiarjo. Sedangkan Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal yang dipimpin oleh Profesor Schermerhorn bersama para anggotanya, yaitu Max van Pol, F. de Beer, dan Johannes van Mook, yang kemudian menghasilkan satu naskah Linggarjati yang terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi: Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota dari negeri Belanda sebagai kepala Uni. Adapun negara RIS itu bukan harga mati, namun pada gilirannya nanti rakyat yang akan menentukan arah dan kebijakan politik kepada siapa mereka akan bergabung. Sungguh sebuah hasil perundingan yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia, namun sudah menjadi sifat manusia yang senantiasa dikuasai oleh hawa nafsu serakahnya, sehingga pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus karena Van Mook berkhianat. Pada tanggal 20 Juli 1947,
Van Mook menyampaikan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan tanggal 21 Juli 1947 terjadilah perang senjata antara Indonesia dengan Belanda yang dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda ke-1, yang sekaligus merupakan perang terbuka pertama antara Indonesia dan Belanda. Serta kesombongan Van Mook saja, Indonesia masih bisa mengupayakan serta mengembalikan pada hasil perundingan Linggarjati lewat jalan diplomasi. Sebab kata Bang Haji, masih banyak jalan menuju Roma. Namun karena di dalam negeri sendiri dipenuhi oleh keserakahan dan hawa nafsu ingin berkuasa, maka terjadilah perang segitiga. Di satu sisi tentara Indonesia menghadapi pasukan Van Mook, dan di sisi lain harus berhadapan pula dengan saudaranya sendiri, yaitu pasukan DITII, yang dimana peristiwa itu harus dibayar mahal dengan berjatuhannya korban jiwa dari semua pihak. Sejarah terulang kembali seperti pada peristiwa perang Diponegoro melawan saudaranya sendiri yang dibantu oleh pasukan Belanda. Namun kali ini Belanda bingung dan tidak mungkin membantu pasukan DITII, sebab jika itu dilakukan sama saja artinya mencetak gol bunuh diri. Dan pada peristiwa itu tentara Indonesia telah menunjukkan kehebatannya. Sekalipun di satu sisi berperang dengan saudaranya sendiri, dan di sisi lain harus menghadapi pasukan Belanda, tapi dapat menang dengan gemilang. Tidak seperti pada kisah perang Pangeran Diponegoro yang harus menelan kekalahan oleh Belanda. Apa ngene iki sing jenenge korban janji, wis sambyar aku kudu kapiye metu ngendi supaya